TNI Angkatan Laut tangkap kapal pencuri ikan di perairan Natuna Utara. Aksi vandalisme rusak mural protokol kesehatan di Medan. Oknum polisi dituding tinggi bagikan bibit bunga. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa, inilah Sumut Hari ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kapal patroli KRI John Lee 358 di bawah kendali operasi BKO Gugus Tempur Laut Kormada 1 yang sedang melaksanakan patroli rutin di perairan Natuna Utara kembali menangkap 2 kapal ikan asing mencuri ikan di perairan Indonesia. Tercatat hingga kini TNI Angkatan Laut telah mengamankan 8 kapal asing beserta 61 anak buah kapal. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan penangkapan 2 kapal nelayan berbendera Vietnam yang kedapatan melakukan pencurian ikan menggunakan alat tangkap jenis trowel masuk di perairan Natuna Utara, Indonesia. Dalam rekaman video amatir milik kapal patroli KRI John Lee 358 di bawah kendali operasi BKO Gugus Tempur Laut Kormada 1, terlihat kapal asing tersebut yang hendak ditangkap berupaya melarikan diri begitu mengetahui keberadaan kapal patroli TNI Angkatan Laut yang terus gencar menjaga perairan Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Meskipun sudah berulang kali diberikan peringatan, namun 2 kapal ikan asing yang berada masuk di titik koordinat perairan Indonesia ini mencoba keluar dari perairan Indonesia. 2 kapal asing beserta 19 anak buah kapal ini berhasil digagalkan petugas dan menemukan hasil tangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang pemerintah Indonesia. Tercatat dalam bulan September, petugas kapal patroli milik TNI Angkatan Laut di bawah kendali operasi BKO Gugus Tempur Laut Kormada 1 telah mengamankan 8 kapal nelayan asing berbendera Vietnam beserta 61 anak buah kapal yang saat ini berada di Lanal Ranai di Kepulauan Riau. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sementara itu pemirsa, Satres Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil meringkus seorang pengedar narkoba yang telah menjadi target operasi sejak beberapa tahun terakhir. Namun saat pengembangan, petugas sempat mendapat perlawanan dari adik tersangka yang mengacungkan samurai. EPS alias Tonggek, pengedar narkoba, warga Aik Batu Torgamba Labuhan Batu Selatan, yang menjadi target operasi pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, akhirnya diringkus petugas. Sebelumnya petugas mengamankan kurirnya IA dengan barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi sabu-sabu bruto 5,43 gram. Sedangkan dari tangan tersangka EPS, petugas menyita berbagai alat isap dan sabu 1,61 gram. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, saat pihaknya akan melakukan pengembangan di kediaman tersangka EPS, terjadi perlawanan dari pihak keluarga yang mencoba menghalang-halangi petugas. Salah seorang adiknya berinisial PFS mengacungkan 11 samurai sambil mengancam personil. Pengungkapan ini sendiri merupakan bentuk komitmen Polres Labuhan Batu untuk memberantas dan menekan peredaran narkoba di Labuhan Batu. Atas informasi tersebut langsung dipimpin oleh Kasat Narkoba beserta dengan beberapa perwira dan anggota melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Ya. Pada hari itu ada 2 orang yang kita amankan atas nama inisial IA dan EPS. Kemudian atas pengembangannya kita melakukan pencarian. Ya. Dugaan mungkin masih adanya narkotika lain yang disimpan di rumah tersangka EPS. Tersangka EPS dan IA dipersangkakan melanggar pasal 114 subsider 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Sedangkan PFS dipersangkakan melanggar pasal 335 ayat 2 Junto 212 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, seorang nelayan tradisional di Labuhan Batu Utara hilang diterkam buaya muara ganas saat sedang mandi di Sungai Simangalam. Mendapat informasi tersebut, tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Basarnas, dan dibantu warga setempat berupaya menemukan korban dengan menelusuri aliran sungai. Seorang nelayan tradisional bernama Adpen Munte, 42 tahun, warga desa Simangalam, Kualu Selatan, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, hilang setelah diterkam seekor buaya muara ganas saat tengah mandi di sungai usai mencari ikan. Peristiwa korban diterkam dan diseret buaya ganas hingga hilang ke dalam air disaksikan langsung oleh adik korban bernama Ilyas Tuah Munte bersama temannya yang juga merupakan nelayan tradisional dari jarak 100 meter. Seketika itu juga mereka langsung mengejar, namun korban terlihat sudah berada di mulut buaya, lalu dibawa masuk ke dalam sungai sehingga tidak dapat diselamatkan. Menurut Sukardi dan Rutim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara, menjelaskan mendapat informasi adanya warga yang diterkam buaya. Pihaknya bersama Basarnas, TNI Polri dibantu masyarakat, langsung melakukan pencarian terhadap korban dengan menelusuri aliran sungai Simangalam. Namun di hari pertama pencarian, pihaknya belum menemukan korban. Diketahui sungai Simangalam sendiri merupakan habitat buaya. Hal ini diperkuat dengan pengakuan beberapa warga yang kerap melihat buaya menampakkan diri, baik di waktu siang maupun malam. Hari ini kita mencari hari pertama, yaitu korban diterkam buaya, seorang nelayan bernama Adpen Munte, dan sampai saat ini jenazah atau korban belum ditemukan. Terus ini yang dikerahkan apa aja nih Pak kemarin personil? Kerahkan di sini BPBD, Badan Basarnas, TNI, dan Polri. Pak, kronologis kejadian gimana kira-kira? Kronologis kejadian kemarin, korban mencari ikan seperti biasa. Setelah itu dia bersih-bersih, lalu tanpa disadar dia diterkam buaya. Dari belakang? Dari belakang. Ini sungai ini memang banyak buayanya Pak? Sungai ini masih banyak buaya. Di sini menurut kesaksian masyarakat, hari-hari baik siang maupun malam buaya menampakkan diri. Hingga kini tim BPBD, TNI, Polri, dan Basarnas dibantu warga setempat masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang dimangsa buaya ganas tersebut. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumun hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Mural kampanyekan protokol kesehatan di kawasan Jalan Kereta Api Medan, Sumatera Utara dirusak oleh orang tidak bertanggung jawab dengan coretan cat semprot berwarna merah dan hitam. Hal ini merupakan gambaran buruknya sikap dan perilaku dari oknum tersebut. Karya mural bertema kampanye dan imbauan menerapkan protokol kesehatan di sebuah tembok yang berada di Jalan Stasiun Kota Medan dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lukisan yang berisi pesan untuk tetap menggunakan masker ini dirusak dengan cara dicoret dengan cat semprot merah dan hitam sehingga menghilangkan substansinya. Menyikapi hal tersebut, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan, menilai perilaku merusak mural kampanye protokol kesehatan ini adalah gambaran buruknya sikap dan perilaku oknum
yang tidak bertanggung jawab tersebut. Mural itu bertujuan baik untuk tetap mengingatkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Selama ini juga Kementerian Kesehatan telah melakukan edukasi dan sosialisasi terkait pencegahan COVID-19 melalui siaran televisi, saluran radio, serta gambar di media massa maupun media kampanye lainnya, termasuk mural. Baik, terima kasih. Itu adalah gambaran dari attitude keadaan masyarakat kita. Artinya, itu sebenarnya kan hal yang semua tahu itu tidak baik. Ya, kita sudah banyak melakukan edukasi berupa wawancara, berupa gambaran, berupa TV, saluran radio semua. Itu semua untuk siapa? Kan untuk kita juga masyarakat. Nah, bagaimana kita melihat masyarakat itu? Itulah dia memang bahwa kita memang masih rendah rasa memilikinya, ya, rasa tanggung jawabnya. Buat apa coba itu dicoret-coret? Sementara itu kan untuk semua. Itu untuk mengingatkan kita loh, bahwa kita dalam situasi pandemi ini yang perlu kita ikutin, ini yang perlu kita jalankan. Jadi teman-teman semua yang ada di di publik seperti Pak Muhammad dan lain-lain, ya saya harapkan bisa lah ya mengingatkan, mana tahu sambil lalu ini tidak baik sebetulnya. Ya. Kadang-kadang kan kita suka ketemu ada anak-anak sedang mencoret-coret dinding dengan grafiti macam-macam. Ya. Kalau grafitinya itu memang mengundang suatu ilustrasi atau seni yang baik, tidak apa-apa. Ini kan merusak yang sudah bagus istilahnya. Jadi kita himbau kepada masyarakat, tolonglah kita sama-sama menjaga perilaku hidup bersih dan sehat kita, ya, sikap kita, attitude kita, ya semua kita jaga. Kenapa? Dalam masa pandemi ini paling dituntut adalah perilaku. Itu nomor satu dan kita harus bawain. Demikian. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Medan ini kembali mengingatkan masyarakat untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah juga sedang gencar-gencarnya memutus penyebaran COVID-19 di Indonesia. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, terkait penampakan sosok harimau Sumatera di seputaran pintu masuk objek wisata Gunung Sibayak Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Forkopimda Karo mengimbau kepada masyarakat agar tidak mendekati seputaran pintu masuk objek wisata pendakian Gunung Sibayak. Terkait dengan adanya penampakan sosok seekor harimau Sumatera di seputaran pintu masuk pendakian objek wisata Gunung Sibayak Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang sempat menghebohkan masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo mengimbau kepada masyarakat agar tidak mendekati seputaran pintu masuk objek wisata pendakian Gunung Sibayak. Pasca adanya kabar tersebut, Forkopimda Kabupaten Karo langsung cepat tanggap mendatangi pihak UPT Tahura Bukit Barisan untuk mempertanyakan sekaligus mengambil langkah untuk mengantisipasi terjadinya konflik antara harimau Sumatera dengan masyarakat. Bupati Karo meminta Dinas Kehutanan Sumut untuk segera mengeluarkan surat edaran serta imbauan kepada masyarakat untuk tidak mendekati zona seputaran yang diduga area lintasan harimau Sumatera. Pihaknya juga meminta kepada Dinas Kehutanan agar membuat spanduk besar berupa imbauan agar menjauhi kawasan seputaran pintu masuk objek wisata Gunung Sibayak dan menyediakan senjata khusus seperti obat bius jika sewaktu-waktu harimau Sumatera mengancam keselamatan masyarakat ataupun ternak milik masyarakat. Maka kami sekarang ke sini untuk koordinasi bagaimana menindaklanjuti atas hewan tersebut, antara lain adalah supaya buat spanduk karena banyak sekali masyarakat untuk berkunjung berdamai wisata ke sini. Nanti dari spanduk itu mereka tahu hati-hati terhadap hewan dan supaya berjalan di hutan, supaya berteman dan berkelompok. Dan sampai juga kita minta agar Dinas Kehutanan Tahura di sini membuat sosialisasi ke masyarakat sekitar sini, desa-desa sini supaya lebih berhati-hati dan waspada. Dan begitu juga mengenai alat-alat lengkapan lain seperti senjata yang dibuat berupa biusnya ada, sehingga hewan itu tidak menjadi punah. Pemerintah Kabupaten Karo mengimbau kepada masyarakat baik pengunjung maupun masyarakat sekitar agar menghindari kawasan seputaran kaki Gunung Sibayak dan juga tidak melakukan aktivitas pada malam hari.
Informasi berikutnya, pemirsa, Polda Sumatera Utara Jumat pagi meresmikan satu kecamatan di Medan menjadi kampung tangguh atau kampung dorang. Binaan Polres Pelabuhan Belawan memberikan usaha kecil menengah, keterampilan seperti bertani hingga beternak, yang nantinya dapat meningkatkan ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Kampung Tangguh atau Kampung Dorang yang berada di kawasan Jalan Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, langsung diresmikan oleh Kapolda Sumatera Utara yang terus mengajak masyarakat untuk menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Kampung Tangguh dibentuk oleh Polres Pelabuhan Belawan sebagai kampung yang selalu menjaga kebersihan dan membentuk warganya menjadi tenaga relawan dalam pencegahan merebaknya COVID-19. Tak hanya itu, penduduk yang berada di 10 desa terdiri dari satu kecamatan Hamparan Perak seperti Desa Lama, Kota Rantang, Payabakung, dan Desa Klumpang Kampung diberikan usaha kecil menengah untuk mengolah hasil pertanian seperti ubi, pisang yang diolah menjadi keripik, sayuran, cabai, hingga hasil peternakan ikan. Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan, satu kecamatan yang terdapat 10 desa tersebut terletak di antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan yang mata pencariannya sebagai penghasil pertanian ini mendapat bantuan pupuk dan peternakan yang nantinya dapat menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Ini Kampung Tangguh ini hari ini kita resmikan di 10 desa di Kecamatan Hamparan Perak. Kebetulan kecamatan ini adalah basis pertanian. Apa yang kita berikan adalah pupuk dan benih ikan. Untuk apa? Supaya masyarakat ini tangguh, karena kebetulan basis mereka adalah pertanian. Dengan adanya Kampung Tangguh atau Kampung Dorang, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Tren menanam bunga hias selama pandemi COVID-19 semakin meningkat di seluruh kalangan masyarakat, seperti di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Namun di tengah mahalnya harga bunga, seorang oknum polisi rela untuk membagi waktunya menanam bunga. Hasilnya bunga itu pun dibagikan gratis kepada warga. Polisi ini bernama Aibtu Terlaksana Sembiring yang saat ini bertugas di Polres Tebing Tinggi dengan jabatan KASPK. Di tengah-tengah bertugas sebagai abdi negara, ia masih menyempatkan diri untuk membuat pembibitan bunga. Bunga yang ia pilih jenisnya bunga kertas. Pekerjaan tambahan ini ia lakukan semenjak pandemi COVID-19. Lokasi pembibitan ia lakukan di lingkungan Gereja Batakaro Protestan atau GBKP di Jalan DI Panjaitan, Kota Tebing Tinggi. Ide pembuatan bibit bunga kertas ini berawal dari tren menanam bunga hias serta ingin berbuat sesuatu yang lebih berarti untuk sesama. Namun bunga yang ia tanam tidak untuk perseorangan, melainkan dibagikan kepada rumah-rumah ibadah dan sekolah. Kegiatan hari ini kita ada membagikan bunga ke 51 madrasah sama masjid, 1 dari Hindu, 2 dari wihara, dan 1 dari gereja. Di sini Bang bunganya dibibitkan sendiri? Ya, ini pembibitan bunga ini program saya pribadi, mengingat udah 6 bulan masa COVID ini, jadi saya ciptakanlah karya baru, bagaimana kita berkarya di saat pandemi. Kita buatlah pembibitan bunga, dan pembibitan bunga ini kita sumbangkan ke rumah-rumah ibadah tanpa terkecuali. Sementara salah seorang penerima bunga gratis dari SMA Negeri 1, Umi Elis mengatakan program pembagian bunga secara gratis ini sangat bagus dan sangat membantu untuk penghijauan. Pihak sekolah sangat tertolong dengan kegiatan ini, apalagi di tengah pandemi saat ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Saya Umi Elis, guru agama di SMA 1 Tebing Tinggi dan Kepala Sekolah MDT Al-Wasliya Sudirman mewakili sahabat-sahabat Bapak Ibu Kepala Sekolah sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih pada Bapak Sembiring, di mana program penghijauan ini luar biasa bagus. Salah satu program sekolah yaitu Go Green. Jadi penghijauan ini bisa dimulai sejak dini dengan cara kita menanam bunga yang ada di sekolah kita. Kami sangat tertolong sekali dengan program ini ya, Pak Biring ya. Terima kasih banyak. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan bunga satu sekolah 10 bunga. Insya Allah bermanfaat. Dan semoga program ini bisa juga tertular dan dirasakan oleh sekolah-sekolah yang lain. Untuk saat ini sudah ribuan bunga kertas yang dibagikan. Bila ada rumah ibadah dan sekolah yang berminat untuk bunga kertas gratis ini, silakan berkunjung ke lokasi pembuatan bunga di lingkungan Gereja Batakaro Protestan, Jalan DI Panjaitan Kota Tebing Tinggi. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, dalam upaya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular pada hewan ternak, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, Jawa Tengah mengadakan vaksinasi brusellosis gratis untuk sapi perah peternak. Brusellosis menyerang sistem reproduksi janin dan bisa menyebabkan keguguran. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pertanian dan Pangan melakukan vaksinasi ke sapi perah milik peternak. Kegiatan vaksinasi ini adalah upaya mencegah penyebaran penyakit brusellosis pada hewan ternak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, Ilena Palupi, Senin 19 Oktober menjelaskan, vaksinasi brusellosis berguna untuk mencegah penyakit menular yang kerap menyerang hewan ternak. Brusellosis ini merupakan penyakit kluron menular, sehingga perlu dilakukan vaksinasi agar meminimalkan keguguran atau gagal lahir pada bakal calon sapi perah. Itu sangat berbahaya sekali karena tanda-tanda fisik luarnya tidak nampak. Ya, tahu-tahu nanti pada saat melahirkan turun seperti itu. Makanya Jawa Tengah ini memprogramkan. Kami Kota Pekalongan ini mendapatkan bantuan vaksin sebanyak 100 dosis untuk memvaksin ulang sapi perah yang ada di Kota Pekalongan. Kegiatan vaksinasi ini diberikan kepada 15 peternak sapi perah di 3 kecamatan yang ada di Kota Pekalongan. Populasi sapi perah di Kota Pekalongan berkisar 375 ekor peranakan Friesian Holstein. Mungkin lebih untuk kedepannya kalau ada yang bunting mungkin bisa lebih bagus ya, karena memang 3 tahun ini mungkin di sini ada yang guguran sampai 3 kali itu. Jadi kami juga belum tahu apa penyebabnya. Vaksinasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya peternak sapi perah, sehingga dapat menghasilkan susu sapi berkualitas unggul yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan sehat dan aman. Kota Pekalongan menargetkan bebas penyakit brusellosis pada tahun 2023. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.